Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Insania Nur, kelas B Machine Learning, akan mempresentasikan tentang Support Vector Machine atau yang disingkat dengan SVM. Sejarah pertama kali ditemukannya SVM dikembangkan oleh Vladimir Pevnik bersama rekannya Bernhard Boser dan Isabel Goyon pertama kali dipresentasikan pada tahun 1992 di Annual Workshop on Compilation Learning Theory. Dan ini, apa itu SVM? SVM adalah algoritma supervisor untuk klasifikasi yang bekerja dengan cara mencari hyperplane dengan margin terbesar. Selanjutnya adalah tahapan algoritma SVM. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah memvisualisasikan data. Tahapan kedua adalah meminimalkan nilai margin. Dan yang ketiga adalah mencari persamaan hyperplane. Dan yang keempat adalah memvisualisasikan hyperplane-nya. Jadi di sini ada 3 poin penting cara kerja SVM. Yang pertama adalah support vector, hyperplane, dan margin. Di sini support vectornya adalah data yang memiliki jarak terdekat yang berdasarkan dari kelompok yang berbeda. Ini yang dibulatin ini adalah data yang berbeda. Dan data yang terdekat dari kelompok yang berbeda adalah support vector. Dan yang ketiga ada hyperplane. Hyperplane adalah garis pembatas antara support vector. Ini adalah garis hyperplane-nya. Dan yang selanjutnya yang ketiga ada margin. Margin adalah jarak antara support vector dengan hyperplane. Di sini adalah margin atau jarak antara support vector dan hyperplane-nya. Ini ada marginnya. Dan selanjutnya kita memasuki contoh soal. Di sini saya mengambil contoh kasus yang mempunyai 4 titik dan 2 variabel, yaitu X1 dan X2. Dan di sini ada kelasnya juga 2, yaitu kelas 1 dan kelas -1. Dan di sini adalah gambar jika titik X dan Y jika ditarik akan menghasilkan gambar seperti ini. Jika sumbu X dan Y-nya ditarik. Yaitu yang biru adalah kelas 1 dan yang merah adalah kelas -1. Di sini karena tadi kita ada 2 variabel X1 dan X2, maka W-nya juga mempunyai 2 variabel, yaitu W1 dan W2. Di sini rumusnya yang tahap pertama kita harus meminimalkan nilai dengan rumus setengah W kuadrat sama dengan setengah W1 pangkat 1 ditambah W2 pangkat 2 dengan syarat Y1 W dikali XI ditambah B besar sama dengan 1. YI adalah dengan syarat yang rumus kedua adalah W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah B besar sama dengan 1 dengan nilai I-nya 1, 2, 3 sampai seterusnya. Jadi penyelesaian pertama kita akan meminimalkan datanya dengan rumus karena kita mempunyai 2 variabel tadi, kita akan mengambil rumus yang kedua tadi yaitu YI W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah B besar sama dengan 1. Jadi cara mencari persamaannya di sini X1 dan X2 kan sudah diketahui. Jadi kita tinggal memasukkannya ke rumus tadi yaitu W1 W1-nya X1-nya 1, W1 dikali 1 adalah W1 ditambah W2-nya sama X2-nya adalah 1, W2 dikali 1 sama dengan W2 ditambah B besar sama dengan 1 dan seterusnya. Kita akan memakai persamaan X1 dan X2 selanjutnya yang ada ke titik persamaan kedua, ketiga, dan keempat. Jadi setelah kita memasukkan X1 dan X2 tadi, maka didapatkannya lah hasil persamaan ini. Jadi persamaan ini kita akan dari persamaan yang kita dapatkan dari rumus meminimalkan data tadi, kita akan dapat mencari nilai W1, W2, dan nilai B. Di sini cara mencari W1 dan W2-nya dengan melakukan penjumlahan dengan cara eliminasi. Di sini menjumlahkan persamaannya yang kita ambil adalah persamaan 1 dan persamaan 2. Di sini persamaan 1 dan persamaan 2 kita akan menjumlahkan persamaannya. Di sini W1 dan
W1 persamaan 1 dan W1 persamaan 2 bisa dicoret karena W1 dikurang W1 habis. Dan di sini B dikurang B juga habis. Jadi persamaan W2-nya adalah 2W2 sama dengan 2. 2 dihasilkan dari 1 ditambah 1. Jadi W2 sama dengan 2, jadinya W2 adalah sama dengan 1. Jadi kita telah dapat nilai W2-nya adalah 1. Dan persamaan selanjutnya yang kita akan eliminasi adalah persamaan 1 dan 3. Di sini kita akan mencari W1-nya. Sama seperti tadi, W2-nya dikurang W2 adalah habis. Jadi ini bisa dicoret. B dikurang B habis dan bisa dicoret. Jadi di sini W1-nya ada 2. 2W1 sama dengan 2 yang diambil dari hasil 1 tambah 1. Ya, jadi W1-nya sama dengan 1. Dan eliminasi ketiga adalah menjumlahkan persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 dan persamaan 3. Di sini untuk mencari B-nya, itu sama seperti tadi, min W1 ditambah W1 sama dengan 0. Di sini W2 dikurang W2 sama dengan 0. Dan di sini B minus min 2B sama dengan 2. B sama dengan minus 1. Jadi sehingga didapatkannya lah hyperplane-nya dengan rumus tadi kita akan memasukkan, karena W1-nya udah dapat tadi 1, kita akan memasukkan nilai W1 dan nilai W2 dan nilai B. Di sini setelah kita masukkan dan kita selesaikan, kita sederhanakan, jadi kita akan mendapatkan X2 sama dengan 1 dikurang X1. Dan di sini kita akan memvisualisasikan hasil dari hyperplane-nya. Sehingga didapatnya lah X2 sama dengan 1 dikurang X1. Di sini X1-nya adalah minus 1. Di sini X2-nya berarti 1 dikurang minus 1 adalah 3. Di sini minus 1, 1 dikurang minus 1 adalah 2. Dan selanjutnya 1 dikurang 0 adalah 1, dan 1 dikurang 1 adalah 0, 1 kurang 2 adalah minus 1. Jadi dari hasil titik yang kita dapat ini kita memvisualisasikannya dengan gambar, seperti gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah gambar hasil dari titik-titik yang kita cari tadi dengan soal yang tadi. Sekian penjelasan tentang SVM dari saya. Kalau ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.